bahkan mulai 1 Januari makin kecil menjadi 0,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran di hari pertama kerja lagi. Di hari Senin ini saya selalu menyapa kalian biar kalian makin semangat, kuat mental, makin lebih berani lagi lah untuk menghadapi yang namanya teroran DC ataupun lebih berani untuk galbay lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pinjol ketar-ketir seruduk OJK sampai pimpinan Isikes dan Bang Nio mengundurkan diri. Wow, kok bisa ini, ada apa? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bahas dulu ya untuk yang lagi viral saat ini tentang transfer ataupun salah transfer. Nih buat teman-teman semuanya ya yang merasa mendapatkan salah transfer, baik itu dari pinjol ilegal ataupun atas nama orang pribadi, perhatikan. Jadi berita ini saya angkat dari tweet ya, seorang penulis mengungkapkan bahwa dia mendapatkan salah transfer dari PT Teknologi OT. Nah ini kisahnya teman-teman ya, kemarin tiba-tiba ada transfer masuk nggak dikenal mana nama pengirimnya PT Teknologi OT. Karena curiga penyalahgunaan data untuk pinjol langsung lapor halo BCA. Tiba-tiba ada kenalan yang kerja di Judol di Kamboja bilang dia salah transfer. Katanya dia salah kasih norek ke money changer. Nah ini bentuknya nilainya sebesar 500.000. Kemudian dilanjutkan lagi, katanya dia habis tukar uang di money changer Kamboja, salah kasih nomor rekening saya. Terus ada yang balas, terus dibalikin kak. Nah dijawab lagi nggak diapa-apain karena habis lapor halo BCA disuruh tunggu 7 hari buat investigasi dan uangnya jangan diapa-apain. Terus ada yang nyaut seperti ini, baiknya jangan dipakai-pakai uangnya karena nanti kalau ada audit bisa ditagih lagi. Ada undang-undangnya untuk kasus salah transfer, kalau kita pakai kita yang kena kasus. Nah kemudian karena banyak yang menolak kata-kata kakak ini, akhirnya kakak ini coba untuk kasih link. Ada orang yang sempat dipidana selama 1 tahun akibat menggunakan uang salah transfer. Nah ini sudah masuk dalam berita CNN Indonesia. Nah ini beritanya tentang nasabah salah transfer divonis 1 tahun penjara. Nah kalau saya baca berita di dalamnya itu, si nasabah yang menerima uang salah transfer tadi itu tidak kooperatif, sudah berkali-kali dihubungin sama BCA, ternyata tidak dapat mengembalikan uang yang salah transfer tersebut dan nilainya tidak kecil, yaitu sebesar 51 juta yang sudah digunakan dia untuk membayar hutang dan membayar kehidupannya sehari-hari. Nah itu emang sebenarnya salah sih ya. Tapi bagaimana kalau seandainya salah transfer ini dari judi online ataupun dari pinjol-pinjol ilegal? Jawabannya boleh digunakan menurut saya karena itu sifatnya ilegal tidak dilindungi oleh negara. Jadi teman-teman ya, biar nanti hukum pidana tidak terjadi pada kita, ini saya sampaikan buat kalian semuanya karena berita ini sudah viral, berita ini sudah menyebar kemana-mana. Manalah tahu kalian belum tahu karena indikasi seperti ini sama jatuhnya seperti pinjol ilegal gitu ya. Oke lanjut lagi teman-teman, kita ke berita yang sekarang lagi hits lagi ya. Jadi saat ini pinjol ketar-ketir sampai ngamuk-ngamuk ke OJK karena faktor ini, yaitu faktor pendapatan turun gara-gara bunga yang kecil. Nah ini teman-teman ya, semua pinjol sekarang sedang menjerit karena laba industri pinjol P2P ambles 25,41%. Asosiasi beberkan biang keroknya. Kita baca lagi bawah. Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang intens berkomunikasi dengan OJK. Wow, mereka langsung teman-teman ya, gara-gara pinjaman online di tengah tahun ini menurun. OJK mencatat laba P2P lending Juni 2024 turun 25,41% year on year.
menjadi 336,01 miliar dari 450,51 miliar per Juni 2023. Artinya ada berapa ratus miliar itu yang hilang ya teman-teman ya. 336 miliar ini dibagi ke 98 pinjol P2P lending yang masih beroperasi sampai sekarang. Lanjut lagi, hal ini selaras dengan pendapatan operasional yang juga turun 13,68% menjadi 6,45 triliun dari 5,67 triliun. Pendapatan non operasional juga turun 45,73% menjadi 92,45 miliar dan 170,37 miliar. Walaupun turun tapi nilainya masih miliar, ini belum dikurangin sama biaya operasional perusahaan, gaji karyawan dan juga biaya operasional untuk pemeliharaan sistem serta banyak-banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan dihitung nilai miliar itu nilai yang plek mereka dapatkan, tidak ya. Ketua AFPI mengatakan karena akhir-akhir ini kualitas peminjam baru menurun, banyaknya fraud atau gagal bayar dan kelompok galbay yang terus mencoba untuk menembus agar pinjamannya bisa cair. Nah nih ya, penyebabnya banyak pinjol-pinjol yang nggak bisa cair sudah dicek langsung sama anggota AFPI. Banyak sekali peminjam-peminjam baru datanya tidak baik ataupun tidak fresh, data-data busuk, tapi mencoba untuk menembus pinjamannya agar bisa cair ya. Nah dia menjelaskan lagi ya, laba yang didapat penyelenggara pinjol tersebut berpotensi makin kecil karena adanya ketentuan OJK yang memangkas batas atas manfaat ekonomi setelah 2024 ini. Artinya nanti di tahun 2025 nih ya, nih kita lihat di tahun 2025 menjadi 0,2% dari awalnya 0,3%. Bahkan mulai 1 Januari makin kecil menjadi 0,1% di 2026 nanti. Ya kan ya? Nah kita lihat lagi berapa lagi pinjol yang akan tumbang. Dari 98 pinjol ini ada berapa lagi yang akan tertinggal menjelang awal 2025. Kita akan saksikan ya berapa pinjol yang menjerit. Jangan hanya terus kita yang ditekan, tapi lihat dari kualitas pinjol-pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman semuanya yang ada galbay di isi cash selama ini ya, galbay memang kita ketahui isi cash itu memang masuk ke dalam slik OJK. Tapi untuk utang yang besar, kalau nominalnya kecil mungkin hanya jarang lah yang masuk ya. Kalaupun ada paling 1, 2, 3 ya, tergantung dari pendanaannya siapa. Dan sekarang sudah ganti pimpinan karena informasinya isi cash memang sedang turun teman-teman ya, kolektibilitasnya turun. Nah saya lihat hal ini memang sudah diajukan sama OJK mulai dari awal tahun 2024 kebijakan ini. Jika dilihat sama OJK, TKB 90 ataupun TWP 90 dari pinjol-pinjol yang masuk dalam ranah 5%, artinya pinjol-pinjol ini punya kredibilitas buruk, galbaynya macetnya banyak. Nah OJK langsung buru-buru ganti pimpinan, dan setiap pimpinan yang berganti di pinjol-pinjol tersebut wajib dilaporkan kepada OJK. Nah OJK pemegang tampuh semua kekuasaan pinjol-pinjol teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang galbay diisi cash, sekalipun ada pimpinan yang pengganti, sekalian ada pun pemberitahuan ini itu di aplikasinya nanti, karena ada perombakan pengurus, karena ada perombakan pimpinan segala macamnya, tetap stay galbay. Karena pinjol saat ini sudah sangat ketar-ketir, sudah sangat menyeruduk OJK ini, minta bunganya dinaikkan lagi. Padahal kesepakatan bunga ini harus terjadi sampai 2028. Ini sudah berlaku di awal Januari kemarin, sudah dikeluarkan tentang perilaku bunga, tentang perihal bunga serta perlakuan serta perilaku untuk DC-DC-nya. Jadi buat teman-teman semuanya, isi cash saat ini belum ada isi lapangan. Nah di sisi lain juga Bank Neo Commerce BBYB umumkan perubahan pengurus di susunan terbarunya. Nah baru-baru ini terjadi teman-teman ya, di akhir Agustus kemarin. Buru-buru sekali terlihat ya. Di sini juga dilihat rapat umum pemegang saham luar biasa menyetujui agenda
perombakan pengurus. Nah, kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya, di sini ada rugi bersih dari Bank Neo itu mencapai 6,16 miliar pada semester pertama 2024. Di sini menunjukkan bahwa setiap adanya tentang kemunduran dari pinjol mereka dan banyaknya orang yang galbay, mereka akan buru-buru segera ganti pemimpin biar nantinya tidak berlalu terlarut untuk kerugian mereka itu. Nah, di sini juga ternyata Aku Laku memiliki tingkat pertama kedudukan untuk pemegang saham di Bank Neo. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau nanya Bank Neo ada di isi lapangannya enggak ya? Karena dia bekerja sama dengan Aku Laku dan Aku Laku adalah pemegang sahamnya. Jawabannya sejauh ini masih di Jabodetabek saja. Di luar dari itu belum. Apalagi sekarang ini sudah berganti kepemilikan, kita tidak akan tahu apa yang akan mereka tetapkan lagi, apa yang akan mereka keluarkan lagi, apakah akan sama dengan Aku Laku atau tidak. Nah, kita akan tunggu update-annya. Yang kita ketahui saat ini semua pinjol buru-buru rombak kepemimpinan untuk memastikan bahwa pinjol yang mereka jalanin saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatirkan lagi. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir. Ada yang mengatakan isu isi cash sudah ada di lapangan, isi cash mungkin isi cash sekarang bunganya besar, isi cash ini itu tidak ada limit, nggak jadi masalah. Kalau mau galbay tetap galbay, terutama buat kalian yang juga galbay di Bank Neo yang kemarin minta pembahasan dari Bank Neo, Mbak tolong Bank Neo dibahas. Bank Neo sejauh ini masih aman untuk digalbay. Kalau mau galbay jangan pikirkan bunga, jangan pikirkan masuk ke dalam slik OJK. Galbay ya galbay aja karena satu tujuannya kita ingin keluar dari yang namanya lingkaran pinjol-pinjol ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, menjadi mood booster buat kalian semuanya. Kalian makin semangat dan makin kuat mental lagi dari hari ke hari. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.